Sosialisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2021 bagi seluruh organisasi perangkat daerah di Kabupaten Mimika digelar bagian tata pemerintahan Pemkab Mimika yang dibuka langsung Wakil Bupati Mimika Johannes Retop. Dalam sosialisasi tersebut sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 yang mengatur tentang penerapan standar pelayanan minimal, terdapat poin penjelasan jenis pelayanan dasar di daerah kabupaten kota yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah melalui instansi teknisnya, yaitu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan kesetaraan, pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan bayi baru lahir, hingga perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten kota yang dirangkum dalam 28 poin pelayanan dasar. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Mimika Johannes Retop mengatakan, standar pelayanan minimal harus diintegrasikan dalam perencanaan dan penganggaran tahunan dari tiap organisasi perangkat daerah sebagai syarat dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja. Standar pelayanan minimal merupakan satu syarat pemerintah, secara khusus pemerintah Kabupaten Mimika dalam mewujudkan penyusunan anggaran berbasis kinerja. Terus pelayanan minimal yang kita pakai, tentunya kita harus buat pelayanan ini dengan SOP kita. Di setiap kita punya OPD, di setiap puskesmas, di setiap sekolah, dinas-dinas itu punya peranan penting. SOP ini kemudian dikeluarkan dan kemudian harus ada indikator pelayanan minimal. Ini yang paling penting. Dalam sosialisasi tersebut, Dijen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Benjamin Sibarani, mengatakan, dari hasil evaluasi dan verifikasi laporan kinerja standar pelayanan minimal bersama seluruh organisasi perangkat daerah di Mimika, dilaporkan dalam 2 tahun berturut mulai tahun 2020 hingga tahun 2021, di mana capaian rata-rata standar pelayanan minimal dari tiap OPD secara umum berada di atas 50%, namun beberapa diantaranya belum melaporkan secara keseluruhan. Kalau tadi dari hasil acara kita dan hasil evaluasi kita terhadap capaian SPM di Kabupaten Mimika, dia melaporkan hanya 2 di tahun 2020, di tahun 2021. Yang pertama adalah untuk pendidikan dan untuk kesehatan. Pendidikan tadi hampir kurang lebih 70%, nah kesehatan tadi hampir juga di 70,72%. Nah, tadi hasil konfirmasi kita dengan para pemangku bahwa 2 ini sebenarnya masih belum maksimal dalam pelaporannya. Nah, meskipun sebenarnya contohnya tadi ibu hamil ternyata sudah hampir 100% juga dilaporkan dicapai, termasuk juga tadi yang HIV, termasuk juga tadi yang bayi baru lahir. Ternyata setelah kita klarifikasi terhadap pemangku seperti tadi dinas kesehatan hampir sudah 100%. Nah, tinggal ternyata mereka belum melaporkan secara utuh saja. Jadi kalau untuk pendidikan, untuk kesehatan, boleh tadi kita sampaikan atau disampaikan para pemangku sebenarnya sudah hampir di atas 80%. Nah, sementara untuk yang lain, untuk PU, pekerjaan umum, untuk perumahan permukiman, untuk Trantibun Limas, dan untuk sosial, ini tadi di dalam laporan di 2020 itu 0. Tetapi bukan berarti 0 ternyata. Ternyata setelah kita lakukan verifikasi, seperti contoh untuk PU itu ternyata tidak 0, ada sudah banyak yang melakukan capaian tetapi tidak dilaporkan saja. Seperti Perkim tadi, mereka bingung dalam melaporkan karena bencana. Ternyata di Mimika ini atau di Timika ini tidak ada terjadi bencana yang relevan. Jadi dia tidak tahu cara melaporkannya. Tadi sudah kita sampaikan, jadi ternyata dia sudah di atas 80 juga bencana. Yang ketiga selanjutnya terkait dengan Trantibun Limas, sama tadi juga untuk BPBD, untuk Pol PP. Nah, bagaimana terkait dengan penegakan perdanya, bagaimana terkait dengan damkarnya, bencananya, sama prinsipnya. Mereka tidak 0, melainkan sudah tinggi juga realisasinya tadi, bahkan 70-80%. Nah, yang terakhir tadi adalah untuk sosial. Sosial itu terkendala di anggaran. Jadi untuk tahun 2020 memang mereka tidak menganggarkan
masuk di luar panti. Tapi ternyata di 2021 sudah. Nanti harapannya tadi mereka berjanji di tahun 2021 pencapaian itu hampir bisa dicapai di atas 70-80%. Nah, tadi dari hasil kita terhadap 6 SPM itu, pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan pemukiman, peran timbul linmas dan sosial. Ini kalau seandainya serius atau benar-benar mereka melaporkan sesuai tadi yang mereka hasil dan sudah capai, sebenarnya untuk Mimika itu sudah di atas 50-60% untuk lapor pencapaian. Meskipun di dalam Permendagri 100 tahun 2018 sebenarnya tidak dikenal adanya 50, 60, 70, 80, bahkan 99%. Yang dikenal adalah harus 100%. Nah, ini gap ketika ada tadi pendidikan, ada kesehatan, ini yang tugas kita. Bagaimana tugas kita dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Teknis, dan juga bagian TAPEM sebagai leader di sini terhadap mengkoordinasi dinas-dinas pengampu SPM ini, harapannya mencari solusi terhadap gap itu kenapa tidak bisa tercapai 100%. Jadi harapan kami, begitu kami kedatangan kami ke Timika ini dari Kementerian Dalam Negeri, tahun 2021 Mimika bisa mencapai di atas 80%. Ada batas pelaporan Pak? Nah, kalau di dalam batas pelaporan, sekarang kita berbicara by e-book dan by sistem. Kalau di dalam by e-book ini memang pelaporannya itu adalah pelaporan tahun 2020 paling lama dilaporkan 3 bulan setelah tahun berjalan. Artinya bulan Maret 2021 dia harus melaporkan pelaporan tahun 2020. Nah, tahun 2021 ini juga harusnya sama kalau kita mengacu pada Permendagri 100, nanti berarti Maret di 2022. Nah, tetapi kita sekarang sudah memunculkan namanya aplikasi sistem pelaporan SPM berbasis web. Nah, di dalam sistem pelaporan berbasis web ini harapannya kita nanti daerah sudah bisa melaporkan setiap tahun, setiap waktu, triwulan. Jadi nanti triwulan 1, 2, 3, dan 4 sampai terakhir. Jadi nanti seperti contoh ini bulan 6, tadi saya sudah jelaskan di situ, mereka sudah bisa melaporkan capaian SPM di bulan 6 tahun berjalan. Jadi tidak mesti harus lagi menunggu setelah tahun anggaran berakhir. Nah, tetapi sekali lagi, kalau mengikuti peraturan Permendagri 100 tahun 2018, dia harus melaporkan paling lama 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Nah, di dalam pelaporan tadi, Mimika adalah meskipun tidak terlalu bagus ya, masih hanya 2 yang dilaporkan, meskipun tadi sudah kita klarifikasi memang sebenarnya sudah banyak yang harus mencapai. Yang kedua, tim penerapan SPM. Di dalam amanah Permendagri 100 juga, bahwa daerah itu harus membentuk tim berdasarkan perkada, peraturan kepala daerah. Nah, Mimika adalah salah satu daerah, jadi hampir 28 daerah di Provinsi Papua yang belum membentuk itu dan yang belum melaporkan itu. Jadi memang Mimika adalah termasuk orang yang cukup baik ya dalam hal pelaporan dan dalam hal pembentukan tim penerapan SPM. Tapi sekali lagi dengan kedatangan Kemendagri ke sini, harapannya ke depan bisalah lebih baik dari tahun 2020. Tim Liputan Papua MCTV.